ini kan kita mungkin agak fasih di tahun ini, tetapi apakah sudah ada bayangan atau ancang-ancang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di tahun depan seperti itu? Bukan lagi, saya sangat optimis untuk 2021. Apalagi tahun ini perencanaan kita dengan teman-teman yang sangat intens kita berkomunikasi, dunia usaha, dari pihak BUMN, pihak Antam, pihak PT Pale, siap untuk membantu gitu. Hanya sekarang kita lagi mempersiapkan semacam modelnya, programnya, apa yang kita lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sahur ke sana, mungkin tahun 2021 bisa terlaksana, dan tatkala itu terlaksana akan luar biasa, dan saya yakin Kolaka terkait dengan layak pemuda, kota layak pemuda memungkinkan untuk kita dapatkan di tahun 2021 atau tahun-tahun yang akan datang. Iya, Bang Firlan, bicara soal anggaran, nah ini kan ujung-ujungnya selalu mentok ke anggaran. Apakah memang anggaran ini, artinya kalau misalkan anggaran ini dikesampingkan seperti itu, apakah memang tidak akan ada proses ataupun sesuatu hal yang bisa pemuda lakukan di Kabupaten Kolaka seperti itu? Iya, terima kasih Mabda terkait apa yang disampaikan. Jadi sebelum juga saya jawab pertanyaan ini, saya memberi penguatan terhadap apa yang disampaikan Pak Kadis PLT, bahwa saya yakin, saya kenal beliau bahwa beliau orangnya komitmen. Ketika sudah mengatakan A, insya Allah itu teraktualisasi. Jadi kita tunggu saja, mungkin ini karena sama-sama kita pahami pandemi COVID-19, jadi tidak bisa terlalu banyak pergerakan. Jadi terkait persoalan penganggaran, ini tadi yang saya maksudkan, ketika Raperda atau peraturan daerah sudah ditetaskan, maka semuanya akan terakomodir. Mulai dari proses kemudian sampai evaluasi itu sangat jelas. Bahkan yang sangat kita urgensi di situ adalah persoalan anggaran. Anggaran di sini ada beberapa sumber. Kalau sebentar akan saya perlihatkan contoh draftnya, mudah-mudahan ke depan bisa di 2021 bisa kita bahas. Jadi kalau persoalan anggaran di situ memang tendensinya ke pemerintah daerah. Anggaran itu tidak bersifat mengikat apakah di APBD. Apalagi kalau sampai kembali program ini ada di Kemenpora, saya rasa itu akan lebih bagus lagi karena penguatan legalisasinya ada. Kemudian seperti disampaikan Bung Ketua tadi, ada juga BUMN, ada juga BUMD yang ada di Kabupaten Kolaka. Minta maaf juga dari sisi organisasi kepemudaan yang memiliki sokongan dana hibah, ini bisa dia pergunakan karena kenapa? Anggaran itu akan kembali ke mereka. Yang mereka pergunakan adalah program-program kegiatan. Semisal tadi dijelaskan ada kegiatan bela negara, ada kegiatan anti narkoba dan sebagainya. Inilah anggaran-anggaran yang diambilkan untuk kota layak pemuda atau kabupaten layak pemuda. Di sini kita frame-nya sekalipun minta maaf besok lusa karena kita tidak mengetahui persoalan pergantian kepemimpinan. Apalagi di Kemenpora saya tahu persis baru ada pergantian. Bisa jadi ketika program ini hilang, kita bukan pesimisme, tetapi kota layak pemuda ini memang menyimbolkan bahwa pemuda yang ada di kabupaten kota ini memang berkembang. Apalagi sekarang kita melihat dengan semisal saya yang usia alhamdulillah baru 29 tahun tetapi sudah bisa masuk di DPRD sebagai legislator. Ini yang kita berharap bahwa tetasan-tetasan ini tidak hanya di legislatif, tetapi ada menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat, menjadi pengacara yang hebat. Semuanya apa? Frame-nya, bingkainya. Kalau ada bingkai ini yang dikatakan kabupaten kota layak pemuda, saya rasa ini memungkinkan semuanya. Persoalan penganggaran dengan sendirinya akan muncul. Kenapa muncul? Karena ini tadi saling menopang. Adanya teman-teman pemuda yang mempunyai sokongan dana yang cukup, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, semuanya saling membantu. Jadi bahkan sampai ke komponen individu yang memang tanpa ada paksaan bisa membantu di situ. Tetapi bukan berarti berpangku tangan seperti itu ya, tidak. Bang Firlan. Artinya saya optimis dengan keadaan pemuda Kolaka hari ini. Bang Hairil, nah ini kalau kita melihat dengan kondisi kepemudaan di Indonesia, nah ada kalanya harus koordinasi antara pusat dan daerah itu yang perlu disinkronisasikan. Nah seperti apa? Apakah memang pola komunikasinya ini bottom up ataukah dari atas ke bawah? Ataukah seperti apa Pak Hairil? Baik, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi Bang Azrul nih. Kalau Pilkada 2021 saya yakin beliau jadi anggota Dewan nih. Karena programnya prioritasnya bagus, prioritas kepemimpinan dan kewirausahaan. Memang prioritas yang nawacita Pak Jokowi itu. Apresiasi saya bangga punya Bang Azrul sebagai Ketua DPD KNPI Kolaka. Lanjutin Mas Azrul ya, bekerja sama dengan Pak Kadis luar biasa nih.
Iya. Gini Mbak, kami di kantor pusat Kemenpora, kami koordinasi terus dan melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian. Karena kementerian kita kan Kemenpora itu adalah klaster ketiga. Iya. Yang tentu klaster ketiga itu dananya dana yang sangat sedikit sekali. Makanya kita harus punya banyak kawan, punya banyak teman. Nah, teman-teman kita di pusat itu alhamdulillah sekarang kita sudah menggandeng Kemendagri. Iya. Besok kita kerjasama dengan Kemenkop UKM. Kita adakan seminar kewirausahaan dengan Kementerian UKM. Kita ngadakan seminar kewirausahaan, mereka yang mentoringnya, mereka yang ngasih dananya. Lalu ada kerjasama dengan Kementerian Sosial. Iya. Nah ini yang nanti insya Allah 2021 ya pasca pandemik ini mudah-mudahan di bulan-bulan November atau Desember Pak Kadispora juga bisa bernafas untuk kegiatan-kegiatan bisa langsung diakses ke kantor pusat Pak Kadis. Silakan saja Pak Kadis kalau main-main ke Jakarta ke kantor kami jangan lupa Pak. Saya di Wirausaha di Deputi 2, kepemimpinan juga di Deputi 2 di lantai 5. Silakan Pak datang bersilaturahim karena biasanya di Kemenpora itu kadisnya yang datang, insya Allah ketika berdiskusi dengan Pak Deputi, lalu menyampaikan, lalu nanti ada anggaran untuk kolaka, seperti pada saat tahun 2017 ada kegiatan kirap pemuda di Kolaka kan, yang sambutannya luar biasa. Nah ini yang kita bangun koordinasi bersama-sama ya tadi seperti Bang Azrul bilang ada CSR Antam ya yang dulu adalah wakil bupatinya sebagai pekerja di Antam. Nah ini harus CSR-nya dimanfaatkan terus. Ini salah satu membangun kepercayaan diri bahwa walaupun Menpora dananya sedikit atau Dispora dananya sedikit, tapi kawannya banyak. Iya, kemitraannya yang jadi nggak usah khawatir Pak Kadis. Insya Allah saya dukung terus dan juga akan didukung oleh Dewan. Insya Allah dengan adanya Dewan mengawal dana Dispora harusnya lebih banyak Bapak Dewan ya dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Baik, ada harapan apa untuk pemuda-pemudi Kabupaten Kolaka, Pak Hairil? Ya, tadi sudah benar tracknya bahwa anggota dewan memberikan perda. Nah, cuman mohon maaf Pak anggota dewan, mohon perdanya dikawal dengan mengawal anggaran kepada Dispora. Terkadang putus di Disporanya ini, kesian di Dispora yang tadi saya bilang di awal. Kadang Dispora sebagai orang buangan, dananya sedikit sekali, padahal nggak benar begitu. Nah, padahal pemuda itu adalah titik tolak bangsa kita. Jadi ya, dinas pemuda dan olahraga itu harus dananya lebih besar daripada dinas-dinas yang lain. Baik, terima kasih Pak Hairil. Pemirsa kita masih akan kembali saat lagi, tetap di Live Talk.
masih dalam program Live Talk Generasi Milenial Kolaka Kota Layak Pemuda. Iya, saya ke Pak Edi Soeharto. Pak Edi, ini pemuda Indonesia untuk survive di kancah internasional itu bisa seperti apa? Artinya kondisi-kondisi atau peluang-peluang yang bisa dilewati seperti itu, Pak Edi. Sekarang kan dunia sudah semakin terbuka dan yang menjadi nature dari keterbukaan atau pasar bebas itu adalah competitiveness. Jadi dimanapun, kapanpun kalau kita sudah kompetitif, sudah inovatif, kreatif di dalam berbisnis, maka kita bisa masuk ke persaingan-persaingan di dunia, termasuk di negara-negara Eropa, misal Rusia. Saya mau share sedikit nih, ada satu lembaga kepemudaan di sini, youth begitu ya, yang memberikan pelayanan kepada anggotanya berupa 3 hal. Ini penting sekali barangkali kalau organisasi kepemudaan kita bisa mencontoh atau bisa melaksanakan hal bisa ini. menduplikasi. Yang pertama dia memberikan training atau consulting terhadap bisnis apa yang diminati oleh pemuda atau pemula pebisnis tersebut. Kemudian akses to finance. Ini mereka juga membantu bagaimana pengusaha pemuda itu dibantu dalam membuat proposal maupun dalam mendekati finance institution yang ada di Rusia. Dan yang ketiga adalah mentor support. Ini supervisi dari organisasi ini untuk ikut membesarkan atau agar bisnis pemula ini dia bisa sustain begitu. Makanya perlu mentor. Dan ini semua difasilitasi oleh satu organisasi kepemudaan di sini, organisasi bisnis tentunya, yang barangkali kalau ada di kita itu akan bermanfaat untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda supaya dia bisa bersaing di kancah internasional. Dan ini sekaligus memberikan sedikit pencerahan bagi rekan-rekan pemuda di Kabupaten Kolaka, karena memang ada sebuah kondisi di mana telah disuplai dari sisi barangkali permodalan, tetapi tidak ada dalam jangka panjang itu tersendak seperti itu, Mas Edi. Nah, ini bagaimana pemuda-pemudi yang ada di Moskow itu menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Di sini banyak insentif ya yang disiapkan oleh pemerintah, terutama untuk UMKM, garis miring pebisnis pemuda, termasuk untuk perpajakan yang lebih ringan, kemudian untuk mengakses market tertentu dan sebagainya ya. Jadi hal-hal semacam ini kalau kita juga bisa melakukan ya dengan institusi yang kita punya, optimalisasi institusi yang kita punya. Nah, satu hal lagi saya ingin memberikan contoh, ini terkait dengan proyek ke depan ya. Kalau saya boleh usul, kalau Kolaka bisa memformulasikan apa yang menjadi kepentingan daerah itu untuk kemajuan ke depan. Saya ambil contoh Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu mengirimkan mahasiswanya ke Rusia lebih dari mungkin 50 orang ya sekitar. Itu mereka belajar semuanya tentang kereta api. Karena akan dibangun Borneo Railway. Dan itu disponsori oleh pemerintah daerahnya. Jadi pemuda-pemuda yang dikirim ke sini untuk belajar satu hal. Jadi kalau interest Kolaka itu di bisnis ya formulasikan saja di bisnis yang mana begitu. Nah, nanti channelingnya bisa melalui bilateral cooperation karena kita akan menandatangani strategic partnership antara Indonesia dan Rusia. Nah, ini sangat menarik, Pak Kadispora, bahwa ada ruang-ruang yang ternyata sebagai pemuda kita bisa mengakses program-program yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Misalkan saja untuk mahasiswa-mahasiswi mungkin yang barangkali bisa yang punya keahlian khusus untuk dilakukan semacam transfer begitu. Memberikan ruang kepada mahasiswa atau putra-putri daerah untuk berkiprah di kancah internasional. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Ini merupakan peluang yang sangat luar biasa.
Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Skominfo ini yang sudah menyalakan acara ini. Kita sudah dibuka peluang, kita sudah dibuka pencerahan oleh teman. Terima kasih Pak Kabid, mudah-mudahan ada waktu saya bisa main-main ke Jakarta ketemu dengan Bapak. Banyak hal yang akan kami diskusikan sekaligus bagaimana perhatian pusat kepada daerah. Kemudian tadi kakanda kita di Moskow, ini menjadi catatan kami. Mudah-mudahan kami bisa diskusi panjang dengan teman-teman dari DPR, teman-teman pemuda. Bagaimana kan di sini kan ada USN. Iya. Peluang-peluang itu. Artinya peluang ini bisa diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang barangkali bisa mensuplai, menstimulasi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Kolaka untuk selangkah lebih maju lagi ke depan. Insya Allah. Apalagi host sudah lihat sendiri di hadapan kita ini lagi legislasinya anak muda. Jadi tidak ada masalah. Saya yakin ke depan ini mudah-mudahan lebih bagus. Apalagi dengan pertemuan ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan terbentuknya nanti kota layak pemuda dengan hari ini sudah hadir semua legislasi teman-teman KNPI, dunia usaha, swasta. Tatkala kita bekerja sama, kita duduk bersama. Saya tidak susah untuk mendapatkan. Iya, di segmen terakhir Bung Asrul sedikit untuk motivasi ataupun harapan kepada pemuda-pemudi Kolaka. Kemarin ada satu program kami di tahun 2019, kami buat FGD Komunitas Pemuda. Di situ kami mengundang seluruh komunitas-komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Kolaka, bukan cuma OKP, tapi semua komunitas-komunitas pemuda baik yang terdaftar yang punya legalitas secara hukum maupun tidak, yang jelas dia punya komunitas dan aktif di Kabupaten Kolaka kita undang. Semua rata-rata kami mengambil kesimpulan terakhir, hampir sebagian besar komunitas itu mengeluhkan peran pemerintah. Peran pemerintah terhadap pembangunan kepemudaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Itu berdampak langsung terhadap komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Kolaka. Jadi saya melihat ini pemerintah pusat sudah membuat satu aturan dalam Perpres nomor 66 tahun 2017 yang berbicara tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, layanan kepemudaan. Di situ semua akan melibatkan seluruh sektor. Jadi berbicara tentang kepemudaan bukan hanya Kemenpora, di daerah bukan hanya Dispora, tetapi semua sektor, semua SKPD. Kemarin waktu musrembang tingkat kabupaten saya juga sampaikan ini. Ini sudah ada perpresnya yang mengharuskan, mewajibkan pemerintah daerah membuat rencana aksi daerah tentang pembangunan layanan kepemudaan di kabupaten. Tetapi sampai hari ini bahkan pada saat musrembang itu tidak ada bab khusus yang membahas tentang pengembangan kepemudaan. Jadi saya bisa juga menyimpulkan bahwa ini ada hal yang dianaktirikan anak muda. Tidak ada intervensi yang luar biasa terhadap pengembangan kepemudaan yang Kabupaten Kolaka. Padahal potensinya sangat luar biasa. Jadi ke depan saya ingin, apalagi ada Pak Kadis, ada Pak Dewan, Perpres ini harus diaktualkan di kabupaten. Harus ada rencana aksi daerah tentang layanan kepemudaan di Kabupaten Kolaka. Jadi semua sektor, bukan cuma Dispora, tapi UMKM, terus dinas keperempuanan dan lain-lain, dinas-dinas yang lain, termasuk di Skominfo. Jadi semua berkoordinasi, ada koordinasi yang jelas bagaimana membangun peta pembangunan layanan kepemudaan di Kabupaten Kolaka. Ini harus dilakukan karena anak-anak muda di Kabupaten Kolaka punya inovasi yang jelas, punya potensi yang sangat baik, yang ini harus disambut dengan baik oleh pemerintah. Dan hal itu kalau kita buat, bisa kita realisasikan, saya yakin apa yang menjadi impian kita mencapai predikat Kabupaten Layak Pemuda bisa tercapai. Bang Firlan, kalau tadi Bung Asrul sempat menyinggung bahwa masih ada intervensi dari sisi kepemudaan yang kurang greget di situ. Nah, dari kacamata legislatif seperti apa? Baik, terima kasih Mabda terkait apa yang disampaikan Bung Ketua, Bung Asrul. Jadi kalau kita bawa ke ranah musrembang, minta maaf, ranah musrembang itu tingkat kabupaten sudah top. Ini seharusnya aspirasi ini datang bukan cuma dari segelintir 1-2 orang. Ini seharusnya datang dari tingkat lebih bawah, yaitu datang dari desa dan kelurahan. Karena kalau kita menampung aspirasi itu dari sana, kemudian akan dibawa ke kecamatan dan finalisasi dibawa di tingkat kabupaten. Nah ini yang saya lihat, minta maaf dalam tanda kutip,
aktualisasi dan kemudian keterlibatan pemuda ini baru secara parsial. Padahal sebenarnya kita berharap di Kabupaten Kolaka ada 12 kecamatan. Minimal mereka bisa ada posisi 50%. Ini tadi yang saya katakan, ada analogi terbalik. Nanti ketika ada kegiatan event besar, tiba-tiba mereka bermunculan. Nah, kalau ini sudah berimbang, maka DPR juga tidak susah untuk mendorong. Karena kenapa? Ada apresiasi khusus. Kenapa? Keterlibatan pemuda, khususnya pembangunan paling terendah, mereka ada terlibat. Kemarin seperti saya reses bincang-bincang kebanyakan menyodorkan fisik. Di saat seperti itu saya kembali menyentil para yang hadir, saya bilang khususnya para pemuda, tolong sampaikan aspirasi kalian. Jangan saja terkesan ke fisik semua, bahwa pemuda hari ini kita yakin dan kita percaya mereka butuh arahan yang jelas. Mereka kepemimpinannya bagaimana, kewirausahaannya dan sebagainya. Maka saya bilang keterlibatan itu bukan cuma sekedar yang ada di topnya, tetapi membangun dari bawah itu penting semua. Sehingga aspirasi-aspirasi yang kita berharap ini bisa tercover di Raporda, di Perda nanti, maka tidak susah. Bahkan kami juga akan getolan memperjuangkan anggarannya. Ya seperti itu. Jadi satu pesan yang saya sampaikan kepada pemuda, saya juga kemarin baru diskusi online, saya mengatakan bahwa ketika mendung di timur, maka kita hadapkan wajah kita ke barat. Bisa jadi di barat itu cerah. Apa yang saya maksudkan di sini bahwa pemuda juga hari ini janganlah berpangku tangan persoalan kepemudaan di Kolaka yang belum ada jembatannya untuk kita berbuat. Saya yakin juga DPR di tahun 2021 ketika kondisi APBD di Kabupaten Kolaka ini sudah kembali normal seperti disampaikan Pak Kadis tadi, saya yakin semuanya bisa kita lakukan, menyusun kegiatan, rencana dan sebagainya bisa. Tetapi apalah daya kita ini kalau anggaran juga di APBD Kabupaten Kolaka memang ini sangat terasa. Ya baik. Jadi, terima kasih Bang Firlan. Terakhir untuk Mas Hairil. Ini kalau kita melihat tadi bahwa ada optimisme yang dibangun oleh kaum muda yang ada di Kabupaten Kolaka. Terakhir Mas Hairil, apakah memungkinkan untuk Kabupaten Kolaka menjadi kota layak pemuda? Insya Allah Mbak, saya berharap sangat dan itu pasti bisa. Karena punya ketua DPD yang semangat, punya Kadispora yang punya semangat muda dan punya anggota dewan. Tinggal 3 orang sering berkumpul, insya Allah kami dari kantor pusat Kemenpora akan mendukung penuh pada Kabupaten Kolaka seperti tahun 2017 yang lalu. Kita menempatkan kegiatan kepemudaan di dalam Kabupaten Kolaka. Ditambah lagi dengan Pak Edi Suharto tadi yang membuka peluang untuk adanya Youth Exchange Program, Pak. Makasih Pak Edi Suharto, di kami juga ada ASDEP kemitraan yang sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk Youth Exchange Program. Mudah-mudahan bisa nanti melalui Pak Edi ya Pak, untuk bisa Indonesia Rusia Pak, yang pemuda Indonesia Rusia memang belum ada di kita Pak. Mungkin bisa nanti Project programnya mungkin nanti satu dari Kabupaten Kolaka disekolahkan, nanti kita biayai dari kantor sangat diharapkan Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih kehadiran narasumber Pak Edi Suharto dari KBRI Moskow dan Pak Hairil dari Kemenpora. Terima kasih untuk Bang Firlan yang telah hadir, Bang Asrul Syarifuddin, Pak Jusrin. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan beberapa narasumber dalam tema milenial Kolaka Kota Layak Pemuda. Kita masih akan ketemu minggu depan. Terima kasih. Saya Mabda Holaini. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.